Pertanyaan kedua dari Mas Adi. Terkait tentang sedekah yang takmir masjid gitu ya, kan menerima sedekah dari jamaah. Ini saya lebih utama yang langsung dinolke atau disimpan, Bang? Ya. Dua dulu nggih. Yang kedua tadi mengenai masalah saldo infak, apakah dinolkan atau disisakan. Baik, Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bab ini kita harus memahami situasi dan kondisi. Jadi kita harus memahami situasi dan kondisi. Karena itu di dalam masalah ini termasuk terkait kaidah kuliah, kaidah yang menyangkut kebutuhan orang banyak, yang menyangkut hajat umum. Ini tidak bisa dengan rumus salah-salah atau benar salah, tetapi dilihat kepada situasi. Jadi perbedaan pendapat dalam sesuatu yang sifatnya muamalah yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu tidak bisa kemudian dijadikan sebagai acuan mengenai mana yang utama, mana benar, mana salah, tetapi harus dilihat kepada kondisinya. Kalau memang lingkungannya adalah orang-orang yang sadar bersedekah, orang-orang yang sadar untuk kemudian sigap untuk membantu, dan di situ adalah punya potensi yang besar untuk kemudian bersama-sama membangun, nolkan. Tapi kalau nyari sedekah aja nyenan kemis mau dinolkan, sesuk bayar listrik bayari dewi. Ya, maka di sini tidak semata-mata seperti itu. Saya pernah sampaikan ke teman-teman bahwa ikhtilaf itu ada kalanya sesuatu yang sifatnya benar salah. Ada sesuatu yang bukan masalah benar salah. Ada sesuatu yang sifatnya toleransi. Kalau sifatnya adalah usuluddin, pokok agama, maka yang lain benar, yang lain salah. Menyangkut rukun iman, rukun Islam, misalnya dia menganggap ada nabi setelah Nabi Muhammad, tidak usah ragu, sesat dia. Ini pokok agama. Dia mengatakan ada kitab lain selain Al-Quran dan hadis sebagai panduan, tidak usah ragu, sesat. Ini pokok agama. Nah, kalau menyangkut masalah yang terkait dengan variasi dalam masalah beribadah, masalah furu'iyah, maka kita harus toleransi. Nah, tetapi kalau menyangkut sesuatu yang sifatnya adalah konsep umum, maka ini bukan masalah benar salah, bukan masalah benar salah. Tetapi di sini karena memang situasi yang berbeda. Saya kasih ilustrasi lain, misalnya ketika seseorang berfatwa di satu tempat dengan tempat yang lain, kenapa bisa punya qaul qadim, bisa punya qaul jadid, perkataan yang baru dengan perkataan yang lama, karena punya situasi yang berbeda. Jadi maka tadi apakah dinolkan atau tidak, maka perlu dilihat situasinya. Kalau situasinya di perkotaan, di sana banyak para donatur, ya dinolkan saja. Tapi kalau situasinya di pedesaan, konong masjid angel, ya kan, di pedesaan disuruh ke masjid saja susah, aksesnya juga sulit, padahal Belandare wis do kropos. Kalau sholat di situ nyun sewu banyak teter bahasa Indonesia ini apa? Ya, banyak teternya begitu. Kemudian kita mau dinolkan, padahal nyari proposal pembangunan saja setahun tidak kelar-kelar. Maka jadi ini harus dilihat kepada situasinya. Maka kita tidak bisa menyalahkan ketika misalnya di Jogja mengatakan tidak boleh mengadakan pemilihan gubernur, tidak keliru. Kenapa tidak keliru? Karena memang di Jogja ini tidak ada pemilihan gubernur. Tetapi kemudian juga tidak salah kalau kemudian ada orang di Magelang mengatakan umat Islam harus berkontribusi di dalam menentukan pemimpin muslim. Salah apa enggak? Nah, tidak, karena situasinya berbeda. Ketika orang mengatakan di Jakarta misalnya bahwasanya umat Islam di sana harus berkontribusi untuk terpilihnya seorang pemimpin muslim. Nah, lalu kemudian di Jogja mengatakan
bahwasanya di Jogja tidak perlu ada pemilihan gubernur. Apakah keliru yang di Jogja? Apakah keliru yang di Jakarta? Kan tidak. Karena situasinya yang berbeda. Ini konteksnya saya tidak sedang membahas hukum pemilu ya, hanya memberikan ilustrasi. Karena kalau nanti terkait hukum pemilu kontroversi yang saya sampaikan ini. Tapi saya sedang menyampaikan ilustrasi bahwasanya tidak setiap yang berbeda itu kemudian salah, tidak kemudian benar. Bisa jadi menunjukkan situasi yang berbeda. Wallahu a'lam bishawab.